Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Susana Edot. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik Bu. Ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum kita melakukan supervisi. Iya. Jadi ini Bu, tujuan kita melakukan supervisi ini adalah semacam mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Karena sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu menampilkan pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum kita melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Jadi nanti agar Ibu lebih siap kan, lebih semangat, sehingga memberikan pembelajaran yang menarik dan yang terbaik lah bagi murid kita. Oke Bu, jadi ada beberapa pertanyaan dari saya nanti yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Iya. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Iya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ya tentunya anak-anak itu mampu dan bisa memahami setiap apapun yang kita jelaskan kepada anak itu, itulah misalnya materi-materinya, ya saya maunya anak itu mampulah memahami dan mengulanginya lagi gitu Bu. Iya, jadi anak-anak supaya mampu dan apa tadi memahami materi. pelajaran yang sudah. Materinya tuh seperti apa misalnya tadi Bu yang akan Ibu tampilkan nanti gitu. Contoh materinya. Ya, materinya yang akan Ibu tampilkan nanti seperti apa tadi yang Ibu bilang, yang sedikit Ibu cerita sama saya sebelum kita pra-observasi tentang yaitu tentang denah, apalagi denah, tentang arah mata angin ya. Nah, itu yang terus setelah kita pengamalan sila-sila ya Bu ya. Sila-sila Pancasila. Kan kalau kita udah jelaskan, nanti kita maunya besok tuh kita tanya lagi anak-anak tuh paham lah kan sebelum kita biasa pulang kan kita ingatkan lagi anak-anak kan untuk selalu belajar dan mengulangi apa yang sudah diajarkan di sekolah, diulangi lagi di rumah supaya besoknya kita tanya lagi anak tuh bisa menjelaskan. Oke Bu, iya baik Bu. Oke, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang mungkin nanti akan Ibu capai, mungkin dari keterampilan anak, dari pengetahuan anak, area pengembangan apa yang Ibu lakukan? Ya, misalnya kalau untuk pengetahuan anak, ya itu tadi kembali lagi ke tadi permasalahan yang sebelumnya yang saya bahas tadi, yaitu anak itu mampu menjelaskan gitu kan, menjelaskan materi yang sudah dijelaskan di sekolah, mampu mengulanginya lagi gitu kan. Kalau untuk keterampilannya itu ya anak itu mampu misalnya menggambar seperti contoh materinya kan tadi arah mata angin, bisa mengetahui arah mata angin barat selatan utara, denah lokasi gitu ya Pak, ya Bu ya. Ya bisa nanti arah mata angin kita gabungkan dengan misalnya denah lokasi. Jadi mereka itu paham dengan arah mata angin dan kita implementasikan ke denah lokasi. Oke Bu, selanjutnya bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajaran atau metode pembelajaran? Tolong Ibu jelaskan. Ya, di sini strategi yang saya gunakan itu strategi berdiferensiasi ya Bu sini. Karena itu adalah berdasarkan kesiapan belajar siswa, itu biasanya tentang emosional siswa, bagaimana mereka persiapannya untuk belajar, kan mereka tuh harus dengan suasana hati yang gembira, yang semangat. Jadi harus kita tanamkan, harus kita tumbuhkan dalam jiwa anak-anak itu kan, emosional mereka harus bagus lah sebelum mereka mendapat pelajaran dari guru gitu kan. Berarti strategi berdiferensiasi. Terus metodenya Bu, metodenya seperti apa? Biasanya itu kita ada kelompok kan, kelompok tanya jawab ya seperti itu. Karena kan itu harus tanya jawab gitu ya. Ya, dan itu kita menggali emosional anak juga seperti itu. Penugasan gitulah ya Bu ya. Iya. Jadi adanya kelompok penugasan, itu kan mereka Projectnya apa Bu? Project based learning kah, discovery learning kah? Itu metodenya? Biasa saya pakai project based learning gitu kan. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan tugas ini?
kita akan melakukan Ya observasi? nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ke hari Jumat saja Bu ya. Hari Jumat ya Iya. Bu ya, oke. Jadi nanti hari Jumat saya akan datang di kelas Ibu, Iya. saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas, dan saya akan melihat, mencatat hal-hal apa yang Ibu sampaikan yang terjadi di dalam kelas Iya. ya Bu ya. Nah nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi ini, kita akan ada lagi percakapan ya Bu ya, namanya pasca observasi. Iya. Ya nanti saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Nining Wijayanti. Nah sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Ya tentunya banyak lah Bu ya yang saya dapatkan ilmunya pastinya kan. Ya banyak masukan-masukan lah dari Ibu, dari pengajaran praktik gitu kan. Banyak masukan lah. Ya mungkin yang pasti mempersiapkan diri ya Bu ya Iya. sebelum melakukan observasi dengan media-media yang akan Ibu tampilkan tadi, yang lewat internet kata Ibu print gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan bincang-bincangnya dalam proses observasi. Nanti kita pra-observasi, nanti kita ketemu lagi di observasi kelas. Oke Bu, selamat pagi. Semangat ya, pagi-pagi kita harus semangat. Kabarnya bagaimana, baik? Baik. Ya, Ibu maunya kabarnya selalu baik, selalu semangat setiap hari. Baik. Ada yang kurang sehat di sini nggak ada ya? Nah, ada semuanya sehat, semuanya semangat, semuanya belajar dengan semangat dan tekun. Ayo bukunya. Nggak ada buku yang tertutup, Ibu maunya bukunya semuanya terbuka ya. Perasaan hari ini bagaimana? Senang? Kalau mau belajar itu perasaannya harus senang, harus tersenyum. Buka hatinya, semangat belajarnya harus tersenyum. Ya, sekian. Yang suka cemberut di sini, Ibu lihat ada satu orang suka cemberut. Oh, Putri. Putri yang sering melihat cemberut. Tidak boleh ya. Coba kamu lihat, kamu perhatikan kawan-kamu yang selalu tersenyum seperti Indira, selalu tersenyum. Siapa lagi? Ibu Sihari. Senyum, karena dia punya motivasi untuk semangat belajar. Ya. Kalau ada yang cemberut, lihat kawan tersenyum. Oh, saya harus tersenyum juga. Saya harus semangat juga, karena saya maunya pintar. Maunya apa lagi? Maunya pengen tahu sesuatu yang sebelumnya saya belum tahu, saya harus belajar dulu supaya saya tahu, ya. Nah, terus untuk menggambarkan perasaan semangat dan apa? Semangat dan ini motivasi kalian belajar itu, Ibu mau kalian menggambarkan di kertas kalian bagaimana perasaan kalian hari ini. Ekspresinya, emoji, tahu emoji yang dipakai? Nah, itu Ibu mau emosi kalian itu kalian gambarkan di buku. Bukan emosi ini, bukan emosi marah, perasaannya, emosinya. Kan kalian kan tadi senang perasaannya kan? Nah, perasaannya senang, perasaannya semangat. Ayo coba sedikit saja. Ibu mau lihat sebagai pembukaan kita sebelum belajar. Ini bagaimana? Senang. Ayo ungkapkan perasaan. Saya senang karena teman-teman saya. Terus apa lagi? T artinya timur, TG artinya tenggara, S artinya selatan, BD artinya barat daya, B artinya barat, dan BL artinya barat laut. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang arah mata angin. Nah, arah mata angin ini kita sesuaikan dengan kita bahas tentang lokasi tadi ya, lokasi suatu tempat. Jadi kita harus tahu dulu arah mata anginnya kemana. Kalau di sini sudah ada arah mata angin utara, selatan, barat, dan timur. Ada barat daya dan
kemarin ya. Ada juga, ada namanya arah kardinal. Arah kardinal itu ada 4 yang biasa kita dengar. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Itu adalah arah kardinal mata angin. Kalau arah ordinal itu ada timur laut, barat daya, dan apalagi itu tenggara. Itu namanya arah ordinal. Jadi yang biasa kita dengar itu kan hanya ada 4 saja ya biasanya ya. 4 itu kardinal. Itu yang dibahas ya kemarin. Nah kita perhatikan juga denah yang ada di bukunya. Kita lihat nih, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan. Selamat siang Ibu Susan. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar di dalam kelas yang sudah saya observasi ya Bu ya. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Oke, nah, nanti ada beberapa pertanyaan dari saya ya Bu ya. Yang pertama, iya saya mau tanya nih dari obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Saya capai gitu ya untuk perkembangan Iya, anak itu ya. yang ingin Ibu Iya, dapatkan dari selama ini mungkin masih ada sedikit kekurangan ya. Tapi di sini saya akan coba bagaimana nanti menutupi kekurangan itu. Saya minta saran dari ibu. Jadi minta saran gitu ya Bu ya dari saya bagaimana nanti pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya. Insya Allah bisa lah kasih sarannya Bu ya. Oke Bu, obrolan kali ini Ibu ingin sharing ya Bu ya. Ingin sharing, ingin minta saran gitu ya, di mana letak kekurangan Ibu agar nanti bisa Ibu perbaiki. Baik Bu, saya pengen tahu dulu nih, gimana kabar Ibu Susan hari ini? Semangat tidak? Alhamdulillah sehat. Semangat. Sehat, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya. Baik Bu. Yang selanjutnya, apakah rencana yang Ibu capai kemarin itu sudah tercapai dengan tujuan-tujuan pembelajaran itu? Setelah observasi, kira-kira ada tercapai nggak? Sejauh ini sudah lumayan ya, sudah tercapai lah. Karena di situ juga saya menggunakan media untuk proses pembelajaran. Media semaksimal mungkin lah saya bisa Menarik, kasih menarik supaya anak-anak itu bisa semangat belajarnya gitu kan. Jadi semua sudah terencana ya Bu ya, adanya metodenya, udah Ibu siapkan strateginya ya Bu ya. Ya, terkait dengan tingkat pembelajaran, kira-kira anak-anak sudah sampai tujuan pembelajaran itu atau belum? Sudah sampai ke tujuan pembelajaran itu atau belum yang dicapai itu tadi? Sejauh ini sudah sih Bu. Sudah sampai ya? Iya. Nah, di sini mari kita identifikasikan dengan seksama ya Bu ya. Iya. Coba Ibu ceritakan kembali apa yang menjadi kekurangan Ibu saat kita observasi kemarin pembelajaran Ibu di kelas, dan apa juga yang menjadi kelebihan Ibu, evaluasi terkait pengembangan tadi. Ibu bilang kekurangan pembelajaran anak-anak kurang tertib ya Bu ya, terus pembelajaran berdiferensi sedikit memahami gitu ya. Jadi kira-kira nih untuk kedepannya area pengembangan Ibu dalam mendidik anak itu agar menjadi anak-anak yang belajar tertib itu gimana Bu? Nah, area pengembangan itu, dan juga untuk tentang pengetahuan pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu pengembangannya dari mana menurut Ibu gali? Pengembangannya, oh ya, di sini kan kita selalu sebelum belajar itu kita suruh anak-anak membaca dulu, karena kan membaca itulah proses pertama anak-anak tuh supaya bisa mengerti gitu kan. Jadi pengembangannya ya
ke pengetahuan mereka lah, supaya mereka itu sebelum kita masuk ke materi, sebelum saya bahas, anak-anak selalu saya suruh baca dulu, nanti ada sedikit pertanyaan saya. Nah ini maksudnya ini Bu, pengembangan di diri ibu, bukan di Oh, anak. di anak. Nah, untuk melakukan pembelajaran yang bisa menertibkan anak-anak itu nantinya gimana. Dan dengan tadi sedikit memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, nanti pengembangan di diri ibu nih seperti apa lagi ke depannya? Mengikuti apa, misalnya pelatihan, Oh, iya, iya. apa, atau dari share dari internet, bagaimana sih Oh pembelajaran iya, itu berdiferensiasi pasti. gitu? Kalau dari internet itu pasti. Karena Iya. sekarang kan perkembangan teknologi itu selalu kita ikuti perkembangannya. Jadi kita mencari materi itu di internet. Terus kita juga biasa kan ada KKG di situ Ya, kita saling betul, dengan ya, Bu. KKG itu juga rekan-rekan sama guru. Ya banyak lah sumber-sumber yang kita cari kan, dari kawan-kawan, dari yang lain, dari media massa, internet lah pasti itu kan, itu yang mudah. Iya. Dimana saja, kapan saja kita bisa belajar dari internet itu. Jadi ibu ini apa ya, pengembangan diri ibu nanti rencanaannya akan men-searching kan ya, Iya. di internet, Kita cari terus bahan-bahan. di kegiatan KKG ibu aktif ikut kan, Iya. jadi kita bisa sharing-sharing tentang apa yang Iya. tidak dipahami mengenai ilmu pendidikan dari yang dia. Oke. Ya. Terkait pengembangan diri, kapan ibu akan memulainya kira-kira? Terkait pengembangan diri ibu untuk belajar lebih mantap lagi tadi itu yang belum bisa menertibkan anak, belum mengerti tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, mulainya kapan nanti ibu mempelajari hal itu? Ya dari sekarang Dari lah. sekarang, Dari ya, sekarang. gitu. Iya, kira-kira dari sini siapa yang menyemangati ibu untuk termotivasi untuk melakukan pembelajaran ini? Ya yang menyemangati ya. Coba ibu ceritakan kembali apa yang menjadi kekurangan ibu saat kita observasi kemarin pembelajaran ibu di kelas, dan apa juga yang menjadi kelebihan ibu di saat kita observasi kemarin pembelajaran di kelas. Yang rasa-rasa ibu ada yang kurang lah pada diri ibu, ada kurang. menyampaikan materi kepada anak-anak, strateginya kah apa kah gitu kan. Iya. Kalau di sini saya rasa tuh kekurangannya mungkin tidak ada lah. Mungkin di sini kadang anak-anak itu masih kurang masih kurang tertib kalau saya rasa di kelas itu. Jadi saya tuh agak kurang bisa menyampaikan gitu materinya. Ada beberapa anak itu yang di situ yang masih kayak suka mengganggu gitulah. Jadi kadang saya itu kewalahan gitu. Kekurangannya itu ya kurang tertib anak-anak itu ya. Tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira bisa ibu pahami gitu tentang pembelajaran diferensi yang sudah ada kaitan dengan KSE yang sudah saya berikan masukan kepada ibu kemarin tentang adanya emosional sosial emosional itu Bu. Mindfulness yang saya kasih tahu itu seperti kemarin yang ada Iya. itu gimana? Sudah ada mulai paham kali ya Bu ya? Oh itu mulai paham sih anak-anak itu. Karena kan sekarang sebelum kita Maksudnya dari ibu menerapkannya sudah mulai paham gitu Iya, ya? bisa. Mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya udah terapkan sih sebelum belajar tuh anak-anak saya kasih semangat gitu kan, seperti kemarin kita kasih suruh ekspresikan perasaan mereka. Iya, betul. Gitu sebelum belajar supaya semangat. Terkait tadi kekurangan ya Bu ya. Sekarang yang ibu rasakan kelebihan ibu dalam menyampaikan metode pembelajaran di saat kita observasi kemarin, kelebihannya apa ibu? Ya yang pasti ibu ya semaksimal ibu siapkan apa seperti itu kan? Ya, saya sih selalu semaksimal mungkin lah memberikan yang terbaik gitu kan untuk anak-anak. Saya rasa sih materi-materi itu yang saya sampaikan itu sudah bisa dipahami oleh anak-anak. Itulah yang saya rasa tercapai gitulah saya kepada anak-anak. Walaupun hanya memang kita tahu kan kalau anak-anak itu ada yang sebagian yang masih belum mampu untuk memahami secara cepat. Nah itu kadang yang menjadi masalah dalam diri saya. Tapi pertemuan berikutnya itu saya ulangi lagi ke anak-anak yang masih belum paham pada saat yang kemarinnya itu saya sampaikan. Itulah saya rasa kelebihannya ya saya sudah bisa menyampaikan. Kan sumber-sumber yang kita cari kan dari kawan-kawan, dari yang lain, dari media massa, internet lah pasti itu kan, itu yang mudah.
Iya. Di mana saja, kapan saja kita bisa belajar dari internet itu. Ya, jadi Ibu ini apa ya, pengembangan diri Ibu nanti perencanaannya akan men-searching kan ya, Iya. di internet, Kita cari terus bahan-bahan. di kegiatan KKG Ibu aktif ikut kan, Iya. jadi kita bisa sharing-sharing tentang apa yang Iya. tidak dipahami mengenai ilmu pendidikan dari yang beliau. Ya. Terkait pengembangan diri, kapan Ibu akan memulainya kira-kira? Terkait pengembangan diri Ibu untuk belajar lebih mantap lagi tadi itu yang belum bisa menertibkan anak, belum mengerti tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, mulainya kapan nanti Ibu mempelajari hal itu? Ya dari sekarang Dari lah. sekarang, Dari ya, sekarang. Iya, kira-kira dari sini siapa yang menyemangati Ibu untuk termotivasi untuk melakukan pembelajaran ini? Ya yang menyemangati itu ya pastinya karena di sini kan rekan-rekan pastinya ya orang-orang terdekat seperti keluarga juga kan pasti mendukung apa yang kita kerjakan kan, dan masyarakat juga pastinya maunya kita mendukung lah, apalagi orang tua murid gitu kan, mendukung proses belajar mengajar ya. Jadi yang memotivasi Ibu ini hanya rekan sejawat kita di sini. Nah, terus ya keluarga juga, masyarakat juga tentunya pasti. Oke. Dari yang disampaikan tadi, kira-kira masih ada enggak yang mengganjal di hati Ibu? Ada enggak yang mengganjal di hati Ibu? Ada rasa yang seperti apa ya? Oh, saya masih kurang ini gimana? Ada saya masih Bu, saya kayak gini Bu. Ya, Seperti itu. itu sih mengganjal pasti ya, karena kita manusia pastinya kekurangan itu pasti ada, tapi di sini saya tetap berusaha semaksimal mungkin yang saya mampu lah, semampunya saya lah. Nah, Jadi untuk, ada yang ya, ada. untuk perkembangan anak itu pasti kita semaksimal mungkin pasti kita ya cari bahan-bahan dari internet, Pengembangan diri ya, Bu, ya. pengembangan diri dan pengembangan anak-anak juga pasti tetap berusaha lah buat saya. Iya, baik Bu. Oke, berarti cukup percakapan kita kali ini Bu ya. Saya harapkan dengan adanya pra-observasi, adanya observasi, adanya supervisi, mudah-mudahan dapat menambahkan wawasan kita di dunia pendidikan dan kita menjadi guru yang mungkin lebih baik lagi, lebih mantap lagi, lebih semangat lagi. Pastiin seperti itu dulu lah Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu, saya bisa mempelajari juga apa? Ibu memberikan waktu untuk saya bisa mempelajari bagaimana cara mengobservasi, bagaimana cara